Selamat malam Bapak Ibu dan jemaat sekalian. Selamat mengikuti perayaan Malam Natal Gereja Kristus Taman Kota 2020. Bapak Ibu, Natal tahun ini pastinya berbeda, berkesan bagi setiap kita, bukan? Karena Natal tahun ini adalah pertama kalinya kita mengadakan secara online. Biasanya kita bisa berkumpul di gereja, bernyanyi bersama di gereja, beribadah bersama di gereja, tetapi tahun ini kita harus merayakannya di rumah masing-masing. Bapak Ibu, buat saya secara pribadi, Natal tahun ini mempunyai kesan yang begitu mendalam. Karena bagi saya ini adalah pertama kalinya saya merayakan Natal tanpa Mama. Mama dipanggil pulang oleh Tuhan tanggal 17 November yang lalu. Bapak Ibu, apapun alasan kita yang menjadikan Natal tahun ini berbeda, sesungguhnya tidak mengurangi nilai spesial arti Natal sesungguhnya bagi anak-anak Tuhan. Begitu spesialnya Natal, sehingga pada saat Natal pertama, kelahiran Yesus Kristus, terlihat sejumlah bala tentara surga memuji-muji Allah. Lukas 2 ayatnya yang ke-8 sampai 14. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang, menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan." Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah. Katanya, "Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya." Mari Bapak Ibu dan jemaat sekalian, selama beberapa waktu ke depan, kita siapkan hati kita, pikiran kita, untuk bersama-sama memuji Tuhan, memuliakan Tuhan, menikmati Tuhan. Mari kita mengangkat sebuah pujian, "Dengar Malak Memuji." Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta langit bumi dengarlah, lahir Kristus Sang Raja. Dengan marah memuji, mulia bagi Sang Raja. Yang di surga disembah Kristus Raja yang bangga. Di surga disembah Kristus Raja yang bangga. Lahir dalam dunia dan Maria bundanya, dalam daging dikenal firman Allah yang kekal. Yesus bayi yang kecil, nyatalah Immanuel, dengan
Mari kita habiskan ibadah malam perayaan Natal Gereja Kristus Taman Kota. Pertolongan kita di dalam ibadah malam perayaan Natal Gereja Kristus Taman Kota ialah dari Tuhan, pencipta alam semesta, yang telah turun ke dalam dunia ini dan menjadi sama seperti manusia. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, dari Anak, dan Roh Kudus menyertai ibadah kita pada malam hari ini. Amin. Bapak, Ibu, dan jemaat sekalian, Natal biasanya dirayakan di dalam kemeriahan dan kemewahan. Biasanya kita kumpul bersama dengan anggota keluarga, dengan teman-teman, dengan kerabat di dalam suatu jumlah yang besar. Tetapi tahun ini nggak bisa begitu, Bapak, Ibu, dan teman-teman. Karena sejak masa pandemi ini kita hanya bisa di dalam kelompok yang lebih kecil. Tetapi Natal tahun ini seakan Tuhan mengingatkan kita bahwa sesungguhnya makna Natal itu bukan tentang kemeriahan, bukan tentang kemewahan, tetapi Natal yang pertama kali Yesus lahir di dalam kesederhanaan. Sederhana tetapi bermakna, sederhana tetapi mulia. Oleh sebab itu, mari Bapak, Ibu, dan jemaat sekalian, kita berhimpun, kita tetap bersukaria memuji Tuhan kita. Hai, mari berhimpun dan bersukaria.
sembah dan puji biar roh. Bapak, Ibu, dan jemaat sekalian, saya punya seorang putra, umur 6 tahun, mungkin umurnya nggak jauh berbeda dari Nadia yang barusan kita dengar persembahan pujian. Bapak, Ibu, saya seringkali pada waktu malam hari, saya sering masuk ke dalam kamar ketika anak saya tidur, dia lagi lucu-lucunya, umur 6 tahun, Bapak, Ibu. Ketika dia tidur, saya sering membelai rambutnya, saya sering mencium kepalanya, lalu saya sering mengandai-andai, kira-kira akan jadi apa ya anak saya ini nanti besar. Bagi Bapak Ibu yang punya anak, pasti seringkali seperti itu, berusaha memberikan yang terbaik, mengarahkan kira-kira anak kita mau jadi yang seperti apa ketika dia dewasa. Tetapi Bapak Ibu, Maria, Ibu Yesus, dia tidak punya pilihan seperti kita. Dia tahu betul bahwa anak yang dikandungnya akan menjadi juru selamat dunia. Tetapi respon yang diberikan oleh Maria sungguh luar biasa. Dia katakan di dalam kitab Lukas, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut kehendak-Mu Tuhan. Bapak Ibu, mari kita belajar seperti Maria, merendahkan ego kita, mematikan ego kita di bawah salib Kristus, mau tunduk dan taat pada firman-Nya. Bapak Ibu, sebentar kita akan masuk di dalam doa pengakuan dosa, tetapi sebelumnya mari kita mengangkat sebuah pujian di dalam palungan. Kita kembali mengingat betapa besar kasih Allah akan dunia ini. Ternak bersu
Yesus Tuhanku, dengar doa kami, dengar pengakuan dosa kami Tuhan, dan ampunilah kesalahan kami ya Tuhan. Yesus Tuhanku, dengar doaku, tetaplah sertaku dengan kasih-Mu. Semua alammu berilah berkat dan hidup sertamu di sorga kelak. Jemaat kekasih Kristus, mari kita mengaku dosa di hadapan Tuhan. Bapa kami yang ada di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang telah lahir ke dalam dunia ini, menjadi sama seperti manusia, yang telah membawa damai dan terang itu, sehingga hidup kami bercahaya dan bersinar. Namun di dalam perjalanan kehidupan kami melihat dan mengakui bahwa diri kami sering jatuh dan berdosa, melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Sering kami mengandalkan diri sendiri, tatkala kami diperhadapkan dengan pergumulan yang datang silih berganti. Bahkan mungkin di antara kami ada yang kehilangan pengharapan. Kami frustasi dengan kondisi yang ada sekarang ini. Kami tidak tahu lagi harus berbuat apa. Sehingga kami melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan dengan mengandalkan kekuatan, dengan mengandalkan kemampuan diri kami sendiri. Sehingga kami kehilangan damai sejahtera daripada Allah. Kami kecewa dan kami bahkan menyalahkan orang-orang yang ada di sekitar kami, oleh karena kami kehilangan pengharapan. Oleh karena itu ya Tuhan, di malam yang indah hari ini, kami terbuka, kami mau mengakui akan segala dosa dan pelanggaran kami, kekecewaan demi kekecewaan yang kami alami, oleh karena akibat perbuatan kami yang telah kami lakukan, dengan menguatkan, dengan mengandalkan diri kami sendiri. Oleh karena itu ya Tuhan, kami mengakuinya, dan kami memohon belas kasihan-Mu ya Tuhan. Kiranya Allah yang Maha Kasih itu berbelas kasihan kepada kami untuk mengampuni dosa-dosa dan pelanggaran kami, sehingga dengan pengampunan dosa yang telah Tuhan berikan kepada kami dan yang kami terima dengan iman percaya kepada Yesus Kristus, maka kami menerima pengampunan tersebut, sehingga hidup kami berpengharapan, sehingga hidup kami diperdamaikan kembali oleh Allah, dan kami mengalami sukacita yang luar biasa. Dan biarlah pada malam perayaan Natal pada hari ini, kami mengalami damai sejahtera, oleh karena Tuhan Yesus telah mengampuni dosa-dosa dan pelanggaran kami. Terima kasih ya Tuhan untuk pengampunan dosa yang telah Tuhan berikan kepada kami dan yang kami terima hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.
Kelahiran Kristus, lahirnya harapan yang sejati. Ini adalah tema malam Natal kita, Bapak Ibu dan jemaat sekalian. Sungguh di luar Kristus tidak ada harapan yang sejati. Karya pengorbanan Tuhan di atas kayu salib yang memberikan kita pengharapan akan hidup kekal, jaminan hidup kekal di sorga kelak. Bapak Ibu, sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Theophilus. Mari kita siapkan hati kita. Sebelumnya kita menyanyikan sebuah pujian, kembali mengingatkan akan besarnya kasih Allah. Kegelapan malam Natal, terdengar pujian bagi Sang Raja yang telah lahir dalam dunia. Dia mencari manusia yang tenggelam dalam dosa. Walaupun dunia membenci Dia, kasih-Nya tetap nyata. Dia relakan dirinya disalib dan dihina, mencurahkan darahnya untuk kita, agar dunia tahu besarnya kasih Allah untuk manusia, untuk kita selamanya. Mari kita ulang pujian ini satu kali lagi. Terang bintang menyinari malam Natal. Terang bintang menyinari kegelapan malam Natal, terdengar pujian bagi Sang Raja yang telah lahir dalam dunia. Dia mencari manusia yang tenggelam dalam dosa. Walaupun dunia membenci Dia, kasih-Nya tetap nyata. Dia relakan dirinya disalib dan dihina, mencurahkan darahnya untuk kita, agar dunia tahu besarnya kasih Allah untuk manusia, untuk kita selamanya. Dia relakan dirinya disalib dan dihina, mencurahkan darahnya untuk kita,
besarnya kasih Allah untuk manusia, untuk kita selamanya. Bahar adalah pengusaha yang sangat sukses. Hartanya sangat melimpah. Namun karena kekayaannya, Bahar memiliki sifat sombong dan merasa uang adalah yang paling penting di dunia. Bahar juga adalah seorang Kristen. Dulu dirinya sangat aktif melayani. Tetapi sekarang, dia hanya ke gereja saat Paskah dan Natal. Halo? Iya, Her. Kamu ke ruangan saya sekarang ya? Ya, masuk. Harry, anak buah kepercayaan dari Bahar yang sering kena omel. Dia begitu rajin dalam bekerja. Duduk, Her. Duduk. Her, saya baru dapat kabar bahwa pengiriman mungkin akan terlambat lagi. Kalian tuh kerja gimana? Kerja tuh ya fokus dong. Apa susahnya tinggal ngikutin arahan saya? Dan kalau udah begini, siapa yang mau bertanggung jawab atas semuanya ini? Pokoknya saya nggak mau tahu. Pengiriman harus tetap on schedule di minggu depan, baik ke Eropa maupun ke Timur Tengah. Kamu pikirkan caranya bagaimana? Hah? Minggu depan, Pak? Tapi... Nggak ada tapi-tapi. Kan saya udah bilang, saya nggak mau tahu gimana caranya. Pokoknya kamu harus bikin itu on schedule. Baik, Pak. Iya, Pak. Yaudah. Pokoknya sekarang udah kamu lanjut kerja. Halo, Tok. Halo Han, apa kabar lu? Roberto, sahabat dari Bapak Bahar, biasa dipanggil Beto. Beto masih sering meluangkan waktu untuk mengajak Bahar kembali ke gereja. Baik. Lu sendiri gimana, Tok? Puji Tuhan baik gua Han. Gua denger usaha lu udah maju banget ya. Sampai ekspor ke luar negeri itu. Gua beberapa kali baca tentang perusahaan lu tuh di Twitter. Ya, lumayan lah. Makanya jadinya beberapa bulan ini gue sibuk banget. Karena ya lu tau lah, perusahaan baru kayak gini masih rata-rata gue yang handle. Wah, puji Tuhan deh Han. Han, ada tawaran pelayanan lagi nih. Kayak dulu. Lu mau gak jadi pemusik buat Natal nanti? Aduh, Tok. Kayaknya gue gak ada waktu deh buat hal kayak gitu dulu. Karena lu tau lah, jangankan pelayanan, gue ke gereja aja udah jarang banget. Wah, sayang banget Han. Padahal lu dulu sampai jadi badan pengurus ya. Coba Han, lu luangin waktu lu buat Tuhan. Aduh, Tok. Lu harus coba rasain dulu ngehandle perusahaan segede ini. Banyak banget yang harus diurus. Gua ya, gak Sabtu, gak Minggu, gak hari kerja. Itu pokoknya kerja terus. Aduh, pokoknya gak ada waktu deh, Tok. Udahlah ya, Tok ya. Kayaknya gua harus lanjut meeting nih sebentar lagi. Ya udahan kalau gitu. Good luck ya buat kerjaan lu. Nanti kalau ada waktu, ke gereja lagi ya Han. Udah lama kita gak sharing kayak dulu. Iya, Tok. Kalau ada waktu ya. Thank you loh, Tok. Bye-bye. Beto. Gila, Pak. Gua disuruh pelayanan ke gereja. Mendingan gua cari uang lah. Pantesan si Beto dari dulu begitu-begitu aja keuangannya. Terlalu banyak sama urusan gereja. Diberkati Tuhan aja, kayaknya enggak.
Halo Pak, gimana hari ini? Mevita, istri dari Bahar, teman satu gereja yang menikah dengan Bahar jauh sebelum Bahar sukses. Capek ya? Ya, capek lah mah, kayak biasa. Mama masak apa? Aku belum masak sih hari ini. Kau makan apa? Aku bikinin deh, gak lama kok. Paling 30 menit. Aduh mah, apa susahnya sih ya? Aku expect seorang istri itu masakin sesuatu buat suami ketika aku pulang. Udahlah, gak usah masak. Aku makan di luar aja. Nadia, anak satu-satunya dari Bahar dan Mevita. Bahar begitu bersyukur ketika Nadia dilahirkan. Tapi itu dulu. Sekarang semuanya sudah berubah. Pak, Pak, Kenapa? besok datang ke pentas musik sekolah ya. Aku perform loh. Aduh, Papa gak ada waktu deh buat datang-datang ke acara begitu-begituan. Kamu coba Gi, ajak Mama atau Mbak atau siapa kek yang temenin kamu. Papa gak ada waktu. Ya, Waduh, gawat. Halo Her, ada apa? Halo Pak, sorry ganggu. Soal arahan Bapak, yang soal target ekspor kita di minggu depan Pak. Ini barusan saya dapat kabar kalau ternyata ekspor kita tuh gagal Pak, gara-gara pandemi corona ini Pak. Dan solusinya kita cuma bisa jual lokal, dan itu pun kita harus jual rugi Pak. Aduh Her, ini dia kenapa saya selalu bilang pengiriman itu nggak boleh sampai terlambat, sebanyak apapun harus tetap on schedule. Nah kalau begini mau gimana? Kita udah nggak bisa lakukan apa-apa lagi. Intinya, kalau memang harus jual rugi, pastikan tidak ada satupun barang tersisa di gudang. Semua harus terjual. Baik Pak. Siap laksanakan Pak. Makasih ya Pak. Aduh, dari awal gue nggak mungkin lah kita bisa ekspor dalam waktu seminggu. Dan sekarang kayak begini. Saya lagi yang disuruh harus urus penjualan lokalnya. Semuanya sampai habis lagi. Nggak mungkin. Pusing. Kenapa sih Pak? Karyawan tuh ya, kerja nggak becus semua. Masa kerjaan sesepele ini harus aku juga yang kerjain? Pak, sabar ya. Nanti pasti ada kok jalan keluarnya. Mending sekarang kita doa aja yuk. Kita minta pertolongan sama Tuhan. Duh mah, kalau emang menurut Mama doa itu bisa menyelesaikan masalah kita, Mama doa aja deh. Itu sama teman-teman gereja Mama tuh yang tiap hari ini doa, hari itu doa. Papa mendingan sekarang ke kantor aja nyelesain masalah ini. Pak Bahar, jika Bapak tidak bisa membayar hutang sampai minggu depan, maka semua aset perusahaan Bapak terpaksa kami sita. Baik Pak, beri waktu saya 2-3 minggu lagi Pak. Saya janji akan membayar cicilannya. Tidak bisa Pak, Bapak terus mengatakan hal yang sama setiap minggunya. Baik Pak, akan segera saya bayar. Beberapa bulan sejak pandemi corona terjadi, keuntungan dari bisnis milik Bahar mulai menurun. Ditambah dengan berbagai hutang yang ada, akhirnya bisnisnya pun harus bangkrut. Pak, aku yakin deh, Tuhan pasti kasih jalan kok buat kamu untuk menyelesaikan semua masalah ini. Jadi mending sekarang kita Doa. Mama mau suruh Papa doa lagi. Ma, emang Tuhan bisa bantu apa di keadaan Papa sekarang? Emang Tuhan bisa kasih Papa solusi? Tuhan bisa kasih Papa uang?
bantu bayar gaji karyawan, nggak bisa mah. Kalau emang Tuhan baik, seharusnya dari dulu Tuhan udah bantu bisnis papa. Makanya mah, kalau emang mama nggak bisa kasih papa solusi, mendingan mama nggak usah ngomong. Kamu tuh sadar gak sih? Semenjak kamu sukses, kamu tuh udah bukan Bahar lagi yang kenal. Yang kamu pikirin tuh sekarang cuma uang, uang, dan uang. Kamu udah gak ada waktu lagi tuh buat aku, Nadia. Apalagi buat Tuhan. Aku tuh sayang sama kamu bukan karena uang kamu. Aku sayang sama kamu karena karakter Tuhan yang ada dalam kamu. Rumah Bahar harus dijual dan keluarganya terpaksa pindah ke kontrakan yang sangat kecil. Oh, ada surat. Surat apa ya ini? Ah, ini surat yang ditulis Bahar ketika dirinya pertama kali bertobat. Sabtu 24 Desember 2005. Tuhan, hari ini aku menyadari betapa berdosanya aku. Selama ini aku selalu menyakitimu melalui tindakanku. Yang kuprioritaskan hanyalah diriku dan kesenangan-kesenanganku. Tidak pernah sekalipun aku mencarimu atau melibatkanmu di dalam hidupku. Aku tersesat seperti domba yang hilang dan tidak tahu kemana aku harus melangkah. Tuhan, tapi Engkau mencariku. Engkau menerimaku dengan semua kekurangan-kekuranganku. Tuhan, terima kasih atas kasih-Mu yang begitu besar dalam hidupku. Mulai hari ini, aku mau hidup sesuai kehendak-Mu. Dan pakailah Tuhan hidupku menjadi alat-Mu. Aku berjanji untuk mengutamakan-Mu dan melibatkan-Mu di dalam hidupku. Terima kasih atas keselamatan yang Kau berikan. Papa kenapa? Papa lagi baca apa? Ini surat pertobatan Papa. Pas malam Natal tahun 2005, Mah. Mah, maafin Papa ya. Papa malu. Papa udah benar-benar bersalah. Udah buta karena uang. Papa udah menjauh dari Tuhan. Dan Papa udah gak pernah lagi kasih perhatian ke keluarga kita. Ya Pak, nggak apa-apa. Yang penting sekarang Papa udah sadar. Mah, panggil Nadia ya. Kita berdoa bersama. Di hari itu, Bahar bertobat kembali dan keluarga Bahar perlahan-lahan dipulihkan. Bahar mulai bekerja sebagai karyawan dengan gaji kecil, namun dirinya lebih bahagia. Dirinya juga kembali aktif di gereja dan giat melayani Tuhan. Saudara-saudara, saya percaya ketika saudara menyaksikan drama yang baru saja ditampilkan, memang drama itu belum tentu terjadi secara real dalam kehidupan Pak Bahar. Tetapi itu merupakan gambaran pergumulan kita semua, saudara-saudara, bahwa di dalam hidup ini kita selalu ingin meraih yang terbaik. Meraih yang terbaik untuk siapa? Untuk kenyamanan kita, untuk rasa aman kita, untuk memberikan jawaban apa menjadi kebutuhan kita. Tetapi seringkali apa yang kita usahakan, yang begitu mudah kita dapatkan, pada waktu yang sama begitu mudah hilang. Dan pada waktu berada dalam keterhilangan itu, saudara-saudara, ada satu ketidakpastian, semacam kita berjalan dalam kegelapan, menantikan uluran tangan pertolongan di tengah keterpurukan kita. Tetapi seringkali apa yang kita harapkan tidak kunjung tiba. Dan di tengah seperti itu, kepada siapa lagi
kita menaruh harap yang sejati. Pengharapan kepada manusia selalu mengecewakan. Pak Bahar sudah merasakan sendiri ketika dia berharap kepada perusahaannya, kepada kekayaannya, kepada keberhasilannya. Tetapi satu titik tertentu, Tuhan mengizinkan untuk diberhentikan. Dan jikalau malam hari ini kita bersama-sama datang dalam perayaan Natal, juga bukan menjadi satu perayaan seperti biasanya. Malam hari ini kita dibatasi dengan segala keterbatasan yang ada karena pandemi COVID-19. Saya tahu dan saya percaya ini menjadi pengalaman seumur hidup bagi kita. Kita berdoa cuma satu kali saja. Tetapi ini akan menjadi cerita yang menarik buat anak-anak kita nanti, buat cucu-cucu kita. Bahwa ada satu masa Tuhan menghentikan kebebasan kita untuk merayakan Natal menjadi terbatas. Karena dia ingin bekerja secara bebas di dalam ketidakterbatasan, memproses kita. Saya percaya kita bukan lagi berfokus pada perayaan, tetapi berfokus pada sesungguhnya malam Natal ini sungguhkah menjadi hari di mana kita berjumpa dengan Kristus yang memberikan pengharapan yang pasti. Itulah yang tema yang akan kita renungkan pada malam hari ini, lahirnya harapan sejati. Mari kita bersama-sama sebelum kita berdoa untuk firman Tuhan, kita membaca satu bagian firman Tuhan. Saya mengambil dari kitab Yesaya. Kitab Yesaya, kita membaca Yesaya 59. Kita nggak membaca semuanya. Yesaya 59 ayat 9 sampai 15. Kemudian kita akan melanjutkan pasal 60 ayat 1 dan 2. Saya akan bacakan bagian ini, Bapak Ibu, saudara-saudara yang ada di rumah atau siapapun yang sedang menyaksikan lewat live streaming ini. Mari ikuti bacaan ini. Sebab itu keadilan tetap jauh daripada kami, dan kebenaran tidak sampai kepada kami. Kami menanti-nantikan terang, tetapi hanya kegelapan belaka. Menanti-nantikan cahaya, tetapi kami berjalan dalam kekelaman. Kami meraba-raba dinding seperti orang buta, dan meraba-raba seolah-olah tidak punya mata. Kami tersandung di waktu tengah hari seperti di waktu senja, duduk di tempat gelap seperti orang mati. Kami sekalian meraung seperti beruang, suara kami redup seperti suara burung merpati. Kami menanti-nantikan keadilan, tetapi tidak ada. Menanti-nantikan keselamatan, tetapi tetap jauh dari kami. Sungguh, dosa pemberontakan kami banyak di hadapan-Mu, dan dosa kami bersaksi melawan kami. Sungguh, kami menyadari pemberontakan kami dan kami mengenal kejahatan kami. Kami telah memberontak dan mungkir terhadap Tuhan, dan berbalik dari mengikuti Allah kami. Kami merancangkan pemerasan dan penyelewengan, mengandung dusta dalam hati dan melahirkannya dalam kata-kata. Hukum telah terdesak ke belakang, dan keadilan berdiri jauh-jauh, sebab kebenaran tersandung di tempat umum, dan ketulusan ditolak orang. Dengan demikian kebenaran telah hilang, dan siapa yang menjauhi kejahatan, ia menjadi korban rampasan. Tetapi Tuhan melihatnya, dan adalah jahat di matanya, bahwa tidak ada hukum. Pasal 60 ayat 1 dan 2. Bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, malam hari ini di tengah keheningan, di tengah kecemasan, kekhawatiran dan ketakutan kami menghadapi situasi pandemi COVID-19 yang juga belum selesai selama 10 bulan ini. Kami sadar betul ya Tuhan, ketika kami meraung, meratap dan berdoa kepadamu sepanjang 10 bulan ini. Bukan karena Tuhan tidak mendengar dan bukan karena Tuhan tidak memperhatikan kami. Bukan pula karena Tuhan tidak kasihan terhadap kami. Tetapi Tuhan, ada satu masa ketika kami sudah bergerak sedemikian bebas, tidak lagi berfokus kepada Engkau. Kami percaya Tuhan, ada waktu yang begitu indah ketika Tuhan menghentikan kebebasan-kebebasan kami menjadi keterbatasan. Bahkan di dalam ibadah merayakan Natal pun kami dipaksa oleh Tuhan untuk melakukannya melalui virtual, melalui live streaming ini. Sesungguhnya disitulah Tuhan saatnya kami merenung, saatnya kami sungguh-sungguh berdiri di hadapan Tuhan sambil melihat hati kami.
Adakah sungguh Natal-Natal yang sudah kami rayakan bertahun-tahun yang sudah lewat adalah Natal sejati yang kami persembahkan kepada Tuhan? Natal yang membawa pertobatan dan perubahan. Natal yang membawa kami kepada keselamatan yang sejati. Natal yang membawa kami kepada pengenalan kepada Allah yang sejati. Jikalau kami mau jujur Tuhan, tahun-tahun yang lewat kami merayakan Natal, fokus kami kepada pernik-pernik Natal. Fokus kami kepada perayaan, kami disibukkan dengan bagaimana kami menampilkan dan menyelenggarakan Natal yang meriah dan menggembirakan. Tetapi kadang-kala kami selesai Natal mengalami kehampaan dan tidak ada perubahan dan pertobatan di dalam hidup kami. Sehingga kalau dalam bulan Desember ini di tahun 2020, khususnya kami jemaatmu Gereja Kristus Taman Kota dan gereja-gereja lain mengadakan perayaan Natal melalui live streaming ini, sesungguhnya Tuhan di balik keterbatasan, kesederhanaan, bahkan sesuatu yang tidak kami inginkan, Tuhan justru menginginkan ini. Karena ada makna yang dalam di mana saat kami merenung, tidak berfokus kepada perayaan dan isi acara, berfokus kepada hati Tuhan yang ingin menyampaikan firman-Mu. Roh Kudus bantu dan tolong kami, supaya firman yang akan kami renungkan, itu sungguh membuat kami terpesona, membuat kami mengenal Engkau lebih dalam, membuat kami dibangkitkan gairah hidup kami, membuat hidup kami mengerti apa yang harus kami lakukan. Pakailah hamba-Mu di dalam segala keterbatasan dan kurangannya, menjadi alat bagi kemuliaan-Mu. Menyampaikan isi hati Tuhan, bukan menyampaikan isi hatinya. Menyampaikan kebenaran firman-Mu, bukan menceritakan dongeng-dongeng Natal. Menceritakan apa yang Tuhan mau, bukan apa yang diinginkan oleh jemaat-Mu. Biarlah Roh Kudus membantu dan menolong dengan urapan dan kuasa Tuhan. Karena kami semua berdoa di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara, suatu kali saya mendapat kejutan yang sangat menyenangkan. Saudara-saudara, ini terjadi kira-kira beberapa tahun yang lalu. Saya memenangkan sebuah hadiah 75 juta rupiah dari sebuah swalayan di department store, saudara-saudara. Nah, saudara, di dalam surat pemberitahuan itu terlampir kupon dengan tulisan tangan saya. Tidak mungkin dipalsukan, karena selain itu terlampir surat keterangan dari Departemen Sosial tentang penyelenggaraan undian itu. Disertai juga surat dari kepolisian yang disertai dengan berita acara yang mengkonfirmasikan, menginformasikan penyelenggaraan undian tersebut. Saudara bisa bayangkan ketika saya menerima surat itu, apa yang terjadi? Wah, saudara, harapan melambung tinggi, saudara-saudara. Segera terbayang untuk apa uang senilai 75 juta itu. Saya tahu uang itu tidak terlalu besar, tapi juga bukan kecil buat saya, saudara-saudara. 75 juta cukup untuk puas-puas saya. Barangkali makan, kalaupun makan buat beli Kentucky Fried Chicken, saya borong semua, saudara-saudara. 75 juta. Sudah terbayang bahwa saya suka makan nasi padang, maka saya akan pergi menghabiskan waktu buat nasi padang. Oh, enggak juga, sudah bisa kena kolesterol. Tetapi yang saya mau katakan, saudara, hidup itu terasa indah sekali. Saya tahu pada waktu itu saya baru pulang dari satu pelayanan dan begitu letih sekali. Di tengah keletihan itu juga saya sedang punya masalah. Menerima surat itu tentu surat itu menggembirakan sekali. Ini berbeda dengan surat yang ditemukan oleh Pak Bahar tadi. Surat itu ditemukan menegur dia di tengah keterpurukannya untuk dia balik kepada Tuhan. Ini surat memberitahukan kepada saya untuk 75 juta berfoya-foya, saudara. Wow, hidup begitu terasa indah sekali. Hidup terasa begitu indah sekali. Harapan memang membuat hidup selalu indah, saudara. Saudara, saya katakan harapan bukan saja membuat hidup kita begitu indah, tetapi juga membuat kita dapat bertahan hidup. Lebih dari sekedar makanan, minuman, atau pakaian, pengharapanlah yang menjadi bahan bakar kehidupan kita. Saudara, kehilangan pengharapan itu ibarat mobil yang kehabisan bensin pasti mogok, saudara. Tanpa pengharapan kita tidak bisa menjalankan hidup ini, dan tanpa bensin maka mobil itu juga akan mogok. Tanpa pengharapan, saudara, maka kita akan memilih menyerah, memilih untuk terpuruk di dalam kefanaan hidup ini. Saudara, coba bayangkan untuk apa saudara bekerja keras seperti Pak Bahar tadi, karena dia berharap hidup ini menjadi lebih nyaman, punya masa depan. Maka dia bekerja keras, dia membesarkan perusahaannya, dia mendapatkan semuanya. Karena baginya, segala sesuatu yang kita miliki ini, kalau kita nggak mengusahakannya, mana mungkin bisa diperoleh. Maka jangan heran, kalimat yang keluar dari Pak Bahar tadi mengatakan kepada temannya Pak Roberto, katakan, Toto, kamu ikut ibadah terus, belum tentu juga kamu diberkati.
Saudara, secara sepintas iya sih, tanpa usaha ibadah terus juga nggak akan dapat uang banyak, perusahaan nggak akan maju. Tetapi tunggu dulu, apakah itu betul? Nanti kita lihat dari firman Tuhan ini. Terus orang tua membesarkan anak, menyekolahkan anak, memberi makanan-makanan yang enak. Untuk apa? Orang tua berharap suatu kali anak ini, saudara, menjadi anak yang baik, anak yang pandai, anak yang membahagiakan orang tuanya. Pada waktu saudara sakit, saudara pergi ke dokter ketika menderita sakit itu. Untuk apa saudara berharap saudara sembuh? Bahkan di zaman sekarang, saudara pakai masker, saudara cuci tangan, saudara berusaha menjaga jarak pada orang. Untuk apa? Saudara bahkan tidak mau datang ke gereja, lebih baik ibadah di rumah. Untuk apa? Saudara berharap tidak kena terinfeksi COVID-19. Saudara-saudara, tanpa pengharapan kita tidak dapat menjalani kehidupan ini. Tanpa pengharapan hidup kita menjadi apatis. Kita menjadi serba, aduh hidup ini nggak enak. Nah, bila kita putus pengharapan maka kehancuran hidup itu membayang. Nah, saudara, kalau saudara membaca kitab Yesaya yang baru saja kita baca tadi, itulah yang dialami oleh bangsa Israel. Bangsa Israel yang sedang dibuang ke tanah Babel. Bangsa Israel ketika berada di dalam pembuangan di Babel, apa yang kita baca dari Yesaya 59 ayat 5-15 merupakan satu ungkapan kegetiran hidup itu. Sebuah teriakan bagi orang-orang yang tidak punya pengharapan lagi. Teriakan bagi orang-orang yang tinggal di dalam kegelapan yang paling gelap, mengharapkan suatu pemulihan, mengharapkan suatu terang, tetapi tidak ada kepastian. Kalau saudara baca pelan-pelan, saudara akan mendapati situasinya sudah sangat rusak dan menyedihkan. Manusia hidup dalam kegelapan, hidup seperti mati. Bahkan mati dianggap lebih menyenangkan. Kerusakan manusia sudah sangat total, sampai-sampai dikatakan di ayat 14 bahwa hukum yang adil disingkirkan, kejujuran diremehkan. Pada ayat 15 ditambahkan, jika ada orang jujur dan menjauhi kejahatan, ia menjadi korban kejahatan. Menjadi baik salah, menjadi jahat lebih salah lagi. Tidak dua-duanya juga salah. Bukankah itu juga yang terjadi dengan kondisi kita hari ini? Kehidupan kita di negeri ini juga tidak berbeda jauh. Keadilan, kebenaran, dan sebagainya menjadi sesuatu barang langka. Semua kabur. Di dalam ungkapan ini, hidup ini menjadi kabur. Orang tidak tahu jalan lagi. Kalau kita berjalan dalam kegelapan, tidak ada terang, maka menjadi tersandung. Tidak melihat jalan keluar, seperti orang buta. Mereka dikatakan di dalam bagian itu berada dalam jalan yang buntu dan tidak bisa keluar. Mereka hanya menantikan kematian. Saudara, situasi gelap itu diulangi lagi di pasal 60 ayat 2 dikatakan, kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Total, global, suram, dan kelam. Nah, saudara perhatikan, di tebing kehancuran kehidupan orang Israel, firman Tuhan datang melalui Nabi Yesaya. Tuhan berfirman, dikatakan, bangkitlah, menjadi teranglah. Sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Saudara, dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari, saudara akan mendapati kalimat yang lebih clear, lebih jelas. Di sana dikatakan begini, bangkitlah dan jadilah terang, hai Yerusalem. Sebab terang keselamatanmu sudah datang. Allah menyinari engkau dengan kemuliaannya. Bumi diliputi kegelapan, bangsa-bangsa ditutupi kekelaman. Tetapi dikatakan di sana, terang Tuhan terbit atasmu, cahaya kehadirannya menjadi nyata di atasmu. Terang keselamatanmu sudah datang. Wow, ini tentu berita yang mengembirakan, saudara-saudara. Ini seperti seorang yang sedang berada di dalam kegelapan, di tengah ketakutan, kecemasan. Dia hanya menanti satu kematian. Siapa yang akan menolong? Dia udah berteriak minta tolong, gak ada yang mendengar. Dia mau berjalan tersandung dan terjatuh, maka dia hanya berdiam. Sampai kapan? Tetapi di tengah ketidakpastian itu, suara Allah terdengar. Bangkitlah. Terang itu datang, itu seperti begitu, mati lampu gelap berjam-jam. Tiba-tiba lampu itu nyala. Sudah pernah merasakannya bukan? Yohanes pasal 1 ayat 5 memberikan satu penjelasan gambaran yang lebih clear lagi. Di sana dikatakan terang itu bercahaya di dalam kegelapan dan kegelapan itu tidak menguasainya.
Sudah bicara kegelapan itu bukan bicara eksistensi, bukan eksisten, bukan keberadaan. Gelap itu sesungguhnya karena tidak adanya terang. Maka manusia menjadi berputus asa, manusia menjadi kecewa karena dia tidak bertemu dengan terang, tidak bertemu dengan kebenaran. Maka saudara, kemudian kalau kita membaca Yohanes pasal 1 ayat 14 dikatakan, ketika manusia berada dalam kegelapan itu, firman Tuhan berkata apa? Firman itu, yaitu Yesus, telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya. Saudara, dikatakan di sana, dan dia diam di antara kita. Frase dan diam di antara kita. Di dalam terjemahan asli berkata begini, dan berkemah di antara kita. Jadi kalau firman Tuhan ini saya katakan begini, firman itu yaitu Allah di dalam Yesus Kristus telah menjadi manusia dan berkemah di antara kita. Yohanes memakai gambaran apa, saudara? Yohanes memakai gambaran ini, saudara-saudara, para musafir atau para pesiarah yang setiap tahun orang Israel itu menuju ke Yerusalem. Mereka menuju Yerusalem untuk beribadah melalui lembah padang belantara yang begitu gelap. Saudara, saya dulu tidak bisa membayangkannya, tetapi pada waktu tahun 2015, saudara-saudara, saya diizinkan pergi ke sana. Yang sebenarnya saya ke sana tanda kutip kecelakaan, karena saya pernah berjanji saya tidak akan pernah pergi ke Israel sebelum saya pergi ke yaitu tanah suci saya, Old Trafford, Manchester United, saudara ya. Sehingga berulang kali orang mengajak saya nggak pernah mau. Bahkan ada yang membayari, saya nggak mau. Saya ingat mertua saya minta diantar, enggak, saya nggak akan melanggar janji saya. Tetapi suatu kali saya akan cerita, saya sampai sana. Tapi saya menyaksikan bahwa pada belantara kalau malam, jikalau tidak ada cahaya, itu gelap gulita. Nah, gambaran ketika manusia bersiarah di padang gurun yang tandus dan malam pun tiba. Kemudian pesiarah itu nggak mungkin melanjutkan perjalanannya. Dia bikin kemah. Dan mereka sekarang berada di tengah padang yang gelap sekali. Kemahnya juga gelap. Nah, saudara-saudara, gambaran itu dikatakan begini. Di dalam kemah yang terselubung kegelapan, lalu mereka menyalakan apa, saudara? Menyalakan satu cahaya lilin kecil, saudara-saudara. Lilin atau apalah di dalam kemah. Sekelilingnya gelap, tetapi di dalam kemah itu ada terang. Inilah gambaran itu. Allah tidak menawarkan terang itu dari surga yang jauh dan mengundang manusia berusaha menjangkau walaupun sudah pasti tidak mungkin. Itulah yang diajarkan agama. Manusia berusaha menjangkau Allah dengan usahanya, itu tidak mungkin. Hanya mungkin ketika Allah turun menjangkau kita. Itulah Natal. Itulah Natal. Terang itulah yang kini turun menerobos pekatnya dosa dan memasuki tenda hidup. Ketika tenda itu ada terang, maka itu ada satu kehidupan, ada satu senyum, kelihatan semuanya. Nah, pertanyaannya, terang apa yang diberikan ketika baik Yesaya maupun Yohanes itu berbicara? Apa yang bisa diberikan terang itu? Firman yang menjadi manusia itu. Yang pertama, saudara, terang itu menawarkan keselamatan dan damai sejahtera. Saudara tahu tadi saya katakan di tengah kegelapan gurun, hidup itu menakutkan. Terang itu dibutuhkan supaya tetap bisa bertahan hidup. Nah, ketika terang itu datang, saudara, memasuki tenda, memasuki hidup kita, maka itu membawa keselamatan. Saudara, pada tahun ini saya berkhotbah, mengalami satu pengalaman yang unik. Khotbah di 3 tempat dengan satu Zoom, saudara-saudara ya. Bahkan 3 pulau tadi. Nah, saudara, ketika saya berkhotbah itu, saudara-saudara, saya memberitahukan kepada mereka bahwa apa yang paling esensi dalam Natal. Natal sejati, itulah Natal di hati. Yaitu ketika Tuhan, Engkau izinkan berkemah di dalam hati kita yang gelap. Di dalam hati kita yang gelap. Itu yang pertama. Terang itu menawarkan keselamatan dan damai sejahtera. Sudah tahu apa artinya hidup dalam gelap, bukan? Yang ada kecemasan dan ketakutan. Kalau lampu mati sepanjang malam, gak ada lilin, gak ada cahaya, handphone saudara lupa dicas, semua gelap. Apa yang ada, saudara? Kecemasan. Tapi ketika ada terang, menawarkan damai sejahtera. Yang kedua, terang itu melegakan dan memberikan penghiburan. Sudah tahu tadi saya singgung berulang-ulang,
Apa yang kita rasakan ketika kita berada di dalam kegelapan? Kita tidak tahu utara, selatan, timur, barat, daya. Kita tidak tahu di depan ada bahaya atau tidak. Yang ada apa? Rasa cemas, takut. Saudara, saya punya pengalaman yang tidak akan pernah saya lupakan ketika saya waktu itu masih menjadi pelajar SMA. Saudara, saya naik gunung beserta dengan teman-teman. Nah, waktu itu gunung itu saya masuk ke satu gunung namanya Gua Jepang, gunung itu. Pada waktu saya sudah mau masuk gunung itu lewat satu perkebunan cengkeh, para penjaga sudah mengatakan begini, Pak, teman saya ada yang sudah tua memang, Pak dan adik-adik jangan lewat di situ, karena itu angker dan sangat menakutkan. Terus lewat mana Pak? Kita tanya. Bapak harus muter, itu lewat kampung yang lain. Dan itu berarti 4 kali lipat untuk menuju ke gunung jauhnya. Dan itu tempat yang paling enak adalah lewat situ. Lalu kemudian kami tetap memutuskan, Pak izinkan kami masuk, kami siap menerima resiko. Saudara, apa yang terjadi? Kemudian kami melewati jalan setapak, itu tempat jalan, ada tempat jalan biasanya babi hutan lewat di situ. Kami mulai jalan, dan kemudian rupanya benar, kami tersesat, saudara. Sebelum tersesat itu saya, pada waktu itu masih belum percaya Tuhan, justru saya sempat melihat ada orang yang semacam menyerupai teman saya SMA dan terbang, saudara. Dan saya mengatakan, kenapa dia ada di sana? Lalu teman-teman saya, karena rata-rata bukan orang Kristen pada waktu itu, mengatakan, wah itu tanda-tanda buruk. Dan benar saudara, selama sepanjang beberapa jam itu di atas gunung, kami muter-muter selalu berada di tempat itu. Balik lagi ke situ, balik lagi ke situ. Dan ketika melihat jam, senter semua juga bisa mati, saudara bayangkan itu. Mati semua, cuma lihat jam, itu jam menunjukkan pukul 2, pukul 3. Saya lupa saudara. Pada waktu itu terdengar suara, apa saudara? Ada suara semacam kayak macan. Lalu suara monyet yang begitu banyak sekali. Berada di dalam kegelapan. Nah saudara, saat itu saya menyadari apa artinya hidup dalam kegelapan. Takut, cemas, dan keputusasaan. Kami bertuju, lalu teman saya mengatakan begini, ya sudah. Yuk kita semua tidur, kalaupun kita mati kita tidak tahu cara matinya. Tidur sesuatu yang paling baik. Karena kelima teman saya adalah biasa naik gunung, baik gunung Merapi dan sebagainya. Bagaimana mau tidur kalau sudah dalam kondisi takut? Saudara tahu kan? Nah akhirnya saya ingat pada waktu itu saudara, kita menantikan kapan pagi. Sambil takut cemas kalau harimau nerkam saya, ya kalau langsung ditelan mati nggak apa-apa. Kalau cuma gigit kuping satu, lalu gigit tangan satu, atau cuma gigit hidungnya saja, yang lain nggak digigit. Menakutkan, pikiran-pikiran yang buruk itu mulai muncul. Bukankah pikiran dan perasaan yang sama ketika kita berada dalam hidup yang serba gelap? Pikiran kita selalu berpikiran negatif. Ketika saudara dipecat dari perusahaan, atau saudara terpaksa dikeluarkan karena COVID ini, ketika saudara tidak punya apa-apa, hidup selalu yang kita pikirkan adalah yang negatif-negatif. Saya lanjutkan cerita tadi, di tengah ketakutan kami, tiba-tiba ada sinar matahari pagi, menembus daun-daun di gunung itu yang gelap itu. Wah, mulai senang, semakin terang dan semakin terang. Dan saudara tahu apa yang terjadi? Ketika terang itu semakin ada di sekitar kami, ternyata kita tuh sudah dirubung ribuan monyet, banyak sekali saudara. Tetapi karena semakin terang, kita berani mengusir monyetnya. Jangan kita yang diusir sama monyetnya saudara. Tetapi saya mau katakan situ saudara, jika kegelapan itu menyelimutin kita, itulah kondisi yang ada. Takut, cemas. Nah jika kegelapannya diakibatkan dosa sudah demikian pekat, mungkinkah manusia menemukan jalan hidupnya yang benar? Punya pengharapan dan kepastian? Tidak. Saudara, terang keselamatan datang bagi mereka yang berada dalam kegelapan. Terang itu ketika datang apa tandanya? Ketika terang itu datang ada harapan. Ketika sinar matahari tadi menyinari dan mulai membelah dedaunan yang gelap itu, mulai ada pengharapan bahwa kami akan bisa keluar dari situ. Mulai ada kepastian. Dan terang dari Tuhan bukan hanya memberikan harapan, kepastian, tetapi juga cinta kasih. Ada kerelaan untuk memasuki kegelapan, menyelamatkan saudara dan saya. Saudara, terang menjadi secercah harapan bagi mereka yang sudah terlalu lama diseliputi kegelapan. Bukankah hal yang indah saat mengetahui bahwa Natal adalah terang yang menghadirkan, melahirkan harapan sejati bagi kehidupan manusia.
Manusia yang sudah mulai putus asa akan hidupnya karena awan gelap yang menyelimutinya beroleh pengharapan. Saudara-saudara, setiap kita tanpa terkecuali, setiap kita pernah masuk dalam awan hitam yang pekat dalam kehidupan ini. Misalnya ketika dokter berkata bahwa kita ternyata mengidap penyakit yang membahayakan dan harus dioperasi. Saat itulah kegelapan menyelimuti hidup kita. Kegelapan yang sama ketika kita ditinggalkan orang-orang yang kita kasihi. Mungkin kedua orang tua kita, mungkin juga orang yang suami atau istri kita. Kegelapan menyelimuti ketika kita mendengar laporan bulanan bahwa bisnis kita terus merugi dan diambang kebangkrutan. Seperti Pak Bahar tadi, ketika perusahaannya terpaksa harus tutup, kegelapan itu menyelimutinya. Kita tidak menyukai kegelapan. Kita tidak suka kegelapan. Kita sama sekali tidak tertarik dengan awan hitam pekat dalam hidup ini. Namun, apa boleh dikata, awan gelap itu kadang-kadang datang tanpa kita undang. Ia datang seperti tamu tak diundang dan ketika datang mengobrak-abrik hidup kita. Ritme hidup kita kacau berantakan. Itulah yang kita saksikan dalam drama tadi. Ketika awan gelap datang dalam kehidupan Pak Bahar, tidak ada yang bisa diharapkan lagi. Puji Tuhan, dia bertemu dengan surat yang sudah ditinggalkannya 15 tahun yang lalu. Surat pertobatan yang pernah membawa kembali kepada Tuhan. Dan kegelapan itu mulai terbuka. Bahwa jalan satu-satunya tidak lain dan tidak bukan. Dia harus kembali kepada Tuhan. Di tengah segala engkau merasa takut, cemas apapun, pengharapan itu hanya ada di dalam terang. Karena memang kegelapan hanya bisa hilang karena terang itu. Saudara-saudara, maka di sini yang saya mau katakan adalah ketika engkau berada di dalam kegelapan itu, apakah bisnis dan usahamu tampaknya tak akan terselamatkan lagi? Izinkan Kristus Sang Terang itu masuk di dalam hatimu, memberikan keselamatan, memberikan kebenaran, memberikan satu pengharapan. Izinkan Kristus masuk di dalam hatimu. Apakah pernikahan dan keluargamu tampaknya tidak mungkin dipersatukan kembali? Kenapa engkau mengatakan tidak bisa dipersatukan lagi? Karena yang kau lihat hanyalah sesuatu yang mengecewakan semua kelak. Izinkan Kristus masuk di dalam hatimu untuk melihat bagaimanapun juga tetap pasanganmu itu yang sebentar lagi akan kamu ceraikan, tetap ada kebenaran, ada kebaikan karena engkau pernah jatuh cinta sama dia. Enggak mungkin enggak ada kalau engkau bisa jatuh cinta. Apakah penyakit yang menggerogoti Anda tampaknya tidak mungkin disembuhkan lagi? Izinkan Kristus memberi harapan bagi Anda. Apakah kehidupan Anda saat ini kacau berantakan dan rasanya tidak mungkin dipulihkan? Anda terikat dengan berbagai macam dosa, terikat dengan kebiasaan-kebiasaan buruk, dan rasanya tidak mungkin bebas dari belenggu tersebut. Saya mau berkata, ketika hidupmu gelap seperti itu, izinkan Kristus memberi harapan bagi Anda, harapan yang pasti dan dapat diandalkan. Dan sekali lagi, saudara, jika kegelapan menyelimuti hidup Anda, itu bukan berarti hidup Anda sudah tamat. Tuhan belum selesai dengan hidup Anda. Lupakah Anda bahwa Kristus, Sang Mesias itu, datang dari surga menjumpai umatnya, menjumpai di kemah yang gelap, masuk supaya dia berdiam, berkemah di sana untuk memberikan terang kepada kita. Tidakkah saudara dan saya sadar bahwa ketika Kristus hadir dalam hidup kita, babak baru dalam kehidupan kini dimulai lagi. Satu pengharapan perjalanan dimulai lagi. Ketika Pak Bahar tadi berjumpa dengan surat pertobatannya, babak baru dimulai. Dia memulai dari menjadi karyawan biasa, tetapi baginya lebih sejahtera, lebih senang. Karena sekarang dia tahu kepada siapa dia berharap, kepada Tuhan. Berharap kepada perusahaan yang besar sudah bankrupt, tetapi lewat itu dia kembali kepada Tuhan, seperti drama tadi. Lupakah kita akan hal itu? Saudara-saudara, maka ketika di tengah kegelapan itu, izinkan sinar itu, terang Kristus masuk dalam hatimu. Bersiaplah melihat kejutan demi kejutan ketika terang itu datang. Karena ketika terang itu datang, itu akan menghangatkan kita, mengusir kegelapan, dan memberikan harapan kepada kita semua. Pengharapan selalu membuat hidup kita wow. Oh ya, saya kembali. Bagaimana dengan uang 75 juta tadi? Akhirnya aku pakai untuk apa? Setelah saya menyimpan surat pemberitahuan itu di meja kerja saya. Kebetulan saya ketika menaruh di meja belajar itu,
Saya terbiasa minum kopi dan kopi hitam saya itu tumpah tepat mengenai kertas surat itu. Betapa cerobohnya saya. Namun tunggu dulu. Ketika saya perhatikan surat itu, tinta logo swalayan tersebut bisa luntur terkena air putih. Wah, saya mulai curiga. Jangan-jangan sudah tahu kisah selanjutnya, bukan? Tahu kisah selanjutnya. Saudara bisa menebak surat itu benar atau tidak. Semua surat yang ada itu palsu, kecuali kupon yang memang saya tanda tangani. Biasa habis belanja itu mengisi kupon itu. Tapi surat dari kepolisian, surat dari Departemen Sosial, surat pemberitahuan, semua palsu. Jadi saya tidak pernah menerima 75 juta itu. Apakah hidup saya tidak menjadi wow? Tetap wow. Tetapi saya mau katakan, manusia bisa menawarkan harapan kosong. Bahkan mencoba menipu dengan menawarkan harapan. Namun Tuhan tidak pernah mengecewakan. Pak Bahar semacam mendapatkan satu pengharapan ketika perusahaan kecil yang dirintisnya mulai membuahkan hasil makin membesar. Dia mulai melihat ketika kesibukan itu makin nyata di depannya. Tetapi pada waktu yang sama dia lupa bahwa segala sesuatu yang asalnya dari dunia ini kapanpun bisa diambil oleh Tuhan. Tetapi pengharapan di dalam Tuhan adalah pengharapan yang pasti. Ketika dia memberikan keselamatan kepada kita, bukan keselamatan yang karena kesalahan kita bisa menjadi hilang. Jikalau memberikan hidup kepada kita, hidup itu bukan berarti akan bisa kita hilangkan. Hidup yang berasal dari Allah, hidup yang mendapatkan damai sejahtera. Jadi sekali lagi, manusia berusaha menawarkan harapan kosong dan mencoba mencari harapan-harapan di tengah dunia ini. Bahkan mencoba menipu dan menawarkan harapan. Tetapi Tuhan tidak pernah mengecewakan. Hari ini begitu banyak orang berputus asa, mulai kehilangan pekerjaan, mulai kehilangan akan situasi aman nyaman di dalam keluarganya, mulai terancam dan terancam. Saudara, baru saja ketika saya mempersiapkan khotbah tadi, saya mendapatkan telepon seorang bapak ketika dirawat di rumah sakit. Dia mulai berputus asa dan memukul-mukul dadanya dan berkata, aku laki-laki yang tidak bertanggung jawab. Aku tidak bisa memberikan harapan kepada istri dan anak-anakku. Sekarang aku berada di rumah sakit seperti ini. Sudah belum selesai dia mengeluh itu. Ternyata ketika dia mulai trombositnya turun dan turun, dia di swab. Apa yang terjadi? Dia positif corona. Makin hancurlah dia. Dan makin hancurlah dia ketika putrinya yang sangat dia sayangi, yang selama ini nunggu dan di swab juga, anaknya, putrinya ini juga terinfeksi corona. Dan di dalam telepon itu saudara mengatakan, habislah, selesailah hidupku. Dan saya berkata, hidupmu belum selesai jika engkau undang Yesus masuk di dalam hatimu. Barangkali tidak memenuhi apa yang menjadi keinginanmu, tetapi keinginan dia tercapai. Sudah benarlah firman Tuhan. Jikalau kita hanya berharap pada sesuatu yang ada di dunia ini, berharap kepada kekayaan kita, kesehatan kita, hikmat kita, kepandaian kita, itu tidak akan memberikan jaminan rasa aman. Alkitab berkata di dalam bagian Yeremia 17 ayat 5 sebagai penutup saya. Beginilah firman Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Saya ulangi, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh dari Tuhan. Apa yang mau dikatakan oleh firman Tuhan ini? Berharaplah kepada Tuhan, karena dia tidak akan pernah mengecewakan. Natal yang kita peringati malam hari ini adalah hadirnya Yesus Kristus datang ke dunia untuk memberikan Anda dan saya yang sudah mulai berputus asa, yang sedang berada di dalam kekelaman dan kegelapan hidup, izinkan dia masuk untuk berkemah di dalam hidupmu yang gelap itu, untuk memberikan pengharapan yang sejati. Jangan pernah menyerah selama anugerah Allah itu masih diberikan kepada kita.
Jangan berputus asa selama kebenaran firman Tuhan masih engkau dengar malam hari ini. Dan tetaplah berusaha, karena Allah di dalam Yesus Kristus tetap memegang erat tangan kita menghadapi hidup ke depan yang kita serba tidak tahu sampai kapan corona ini berhenti. Bukan kita yang memegang tangan Tuhan, tetapi Tuhan yang memegang kita, menuntun, menghadapi hidup seperti hidup dalam gelap. Tapi kita seperti sedang bersiarah menuju Yerusalem baru. Menghadapi hidup sulit ini, kita akan sampai di tujuan dengan berbagai pergumulan. Tetaplah berharap, karena kelahiran Yesus Kristus adalah lahirnya pengharapan sejati yang dinantikan oleh manusia. Tuhan memberkati. Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, dimanapun Bapak Ibu berada, khususnya baik yang ada di tempat ini maupun di rumah masing-masing, sebentar untuk meresponi kebenaran firman Tuhan. Terang itu datang jika kegelapan, akan kita simbolkan untuk kita diingatkan dengan kita menyalakan lilin. Bapak Ibu di rumah barangkali sudah dibagikan lilin elektrik, silakan dinyalakan. Tetapi kalau belum sempat mengambil atau belum menerima, jika Bapak Ibu di rumah punya lilin, nyalakan. Jika tidak ada lilin, ada handphone bukan? Nyalakan lampunya. Tetapi kita mau memberikan satu simbol, matikan gelap, maka nyalakan terang. Itu mengatakan terang cahaya kemuliaan Allah, terang pengharapan itu hadir dalam hidupmu, dalam keluargamu, dalam gerejamu, dimanapun berada. Dan kau ingat, jangan takut lagi, karena kegelapan selalu pasti kalah dengan terang. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bersama-sama akan nyalakan itu. Bapak Ibu dikasih Tuhan, kau sudah mendengar firman Tuhan dan juga menyaksikan drama tadi yang berkesinambungan. Ketika manusia hatinya gelap, hidupnya gelap, dia masih hidup jauh dari Allah, sang terang itu, maka pengharapan apapun yang diharapkan selalu akan mengecewakan. Tetapi ketika terang itu datang, bahkan ketika terang itu sekecil ini pun akan mampu mengalahkan gelapnya sebesar apapun dunia ini, karena terang selalu kelihatan. Jika engkau menerima Yesus Kristus yang adalah sang terang itu, maka yang pertama engkau akan menerima keselamatan, hidup kekal di dalam Yesus. Jikalau engkau menerima terang itu juga, engkau hidup akan berani menghadapi hidup yang sulit ini, hidup yang penuh kegelapan ini, karena engkau memiliki terang. Dan jikalau Yesus Kristus ada di dalam hidupmu dan hidupku, kita melalui perjalanan hidup ke depan yang serba tidak pasti ini menjadi pasti, karena tujuan kita jelas, menuju ke Yerusalem baru, tempat di mana Allah berada, Allah yang kekal itu. Mari kita jalani hidup ini sesulit apapun, sambil terus memandang terang Kristus Yesus. Kalau engkau memegang lilin ini, ingatlah, jika engkau menerima Kristus dalam hatimu, terang itu terus akan bercahaya dan engkau akan melihat kemuliaannya. Amin. Sunyi senyap,
Bapak Ibu saudara-saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, masih dengan lilin tetap menyala di tanganmu, atau barangkali terang yang kau nyalakan dari handphonemu, lihatlah di sekelilingmu yang gelap. Jangan berfokus kepada yang gelap, tapi berfokuslah kepada terang itu. Jangan berfokus kepada dunia dan kepada segala persoalan dan masalahmu. Fokuslah kepada Kristus, maka kau akan melihat segala pergumulan apapun jika dilihat dari terang Allah. Kau akan menyaksikan kemuliaan, karena tidak ada sesuatu yang terjadi di dalam hidup kita tanpa kontrol Allah, tanpa seizin Allah. Dan segala sesuatu yang Tuhan izinkan, bahkan kegelapan yang pekat itu pun Tuhan izinkan untuk membawa kita kembali kepada sang terang yang ajaib. Kita sudah melihat drama dan kita juga sudah mendengar firman Tuhan yang berfokus. Kegelapan itu hanya bisa dikalahkan, pergumulan-pergumulan itu hanya bisa dihadapi bersama dengan sang terang Kristus. Izinkan dia berkemah dalam hidupmu, berkemah diam di dalam keluargamu, berkemah di dalam pergumulan apapun juga. Dan kau akan menyaksikan kejutan demi kejutan yang dinyatakan oleh Allah, yang membawa engkau semakin menikmati damai sejahtera di dalam Kristus Yesus, sang sumber pengharapan sejati itu. Tuhan, kami menyadari bahwa ketika kegelapan menyelimuti hidup kami begitu cemas, takut, dan khawatir, karena kami tidak tahu lagi harus berjalan kemana, menyelesaikan pergumulan itu kemana. Ketika sakit engkau izinkan, ketika bisnis kami terpuruk, ketika perusahaan kami mengalami kerugian, ketika pekerjaan kami hilang, ketika kami harus dirawat di rumah sakit karena kondisi sekarang yang ada saat ini. COVID-19 telah menyebabkan begitu banyak kegelapan-kegelapan hadir dalam hidup manusia. Kami menjadi sadar dan mengerti Tuhan, karena memang sesungguhnya baik kesehatan, uang, kedudukan, apapun tidak pernah menjamin hidup kami terus aman dan nyaman, penuh damai. Tapi malam hari ini kami mengerti dan tahu betul Tuhan, bahwa sukacita sejati, damai sejahtera sejati, pengharapan sejati, itu hanya di dalam Yesus Kristus yang adalah terang. Karena ketika Yesus Kristus yang adalah terang itu berkemah dan diam di dalam hidup kami yang gelap itu, hidup kami yang gelap ini akan menjadi hidup yang penuh dengan harapan, penuh dengan makna, penuh damai sejahtera. Biarlah kiranya di malam Natal ini kami berdoa, kami mengizinkan Engkau Tuhan masuk di dalam ruang hidup kami yang gelap, masuk di dalam ruang usaha kami yang gelap, masuk di dalam ruang pekerjaan kami yang gelap, masuk di dalam ruang masa depan kami yang gelap. Peganglah tangan kami Tuhan dengan erat, tuntunlah kami terus berjalan memandang kepada Engkau yang terang itu, supaya sekitar kami Tuhan menjadi nampak jelas bahwa hidup kami yang sejati adalah hidup sebuah syarah sedang berjalan menuju Yerusalem baru. Kami tidak ingin dikalahkan oleh kegelapan persoalan di dunia ini. Ketika kami terus memegang terang kebenaran firman-Mu, kesulitan apapun Tuhan tidak akan pernah menghancurkan hidup kami. Mohon anugerah-Mu, Tuhan menolong meteraikan firman-Mu malam hari ini. Kami berdoa, bersyukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita berterima kasih atas pelayanan firman yang dibawakan oleh Bapak Pendeta Theophilus Sudari pada kebaktian malam Natal ini. Saya akan memberikan beberapa jadwal untuk kebaktian Natal dan kebaktian akhir tahun. Yang pertama, besok kita akan mengadakan kebaktian Natal pada tanggal 25 Desember pukul 9.30 pagi yang akan dilakukan secara online, disiarkan melalui YouTube. Kemudian pada tanggal 31 Desember kita akan mengadakan kebaktian tutup tahun, akan diadakan pada pukul 5:30 sore. Pelayan firman adalah Pendeta Rajali Ramli. Kemudian pada tanggal 1 Januari
pukul 9.30 pagi kita akan mengadakan kebaktian tahun baru disertai perjamuan kudus. Pelayan firman adalah Bapak Pendeta Rudolf Panggabean. Demikian jadwal yang akan kita adakan. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan memberikan persembahan. Kita bisa memberikan persembahan melalui QR Code atau transfer ke rekening yang akan tertera di layar Bapak Ibu Saudara sekalian. Atau jikalau Bapak Ibu Saudara sekalian ingin memberikan secara tunai, Bapak Ibu bisa memberikan besok pada tanggal 25 Desember jam 4 sampai jam 6 sore di Gereja Kristus Taman Kota. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan memberikan persembahan diiringi dengan pujian Kasih Allah Tak Berkesudahan. Pujian ini akan dipimpin oleh liturgis. Selamat memberikan persembahan Bapak Ibu dan jemaat sekalian. Mari kita iringi persembahan kita dengan menyanyikan sebuah pujian Kasih Allah Tak Berkesudahan. Kesudahan selalu baru setiap hari, rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacita ku kan nari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Dengan sukacita ku kan nari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja selamanya. Sekretaris Andres untuk boleh memimpin kita di dalam doa. Mari kita berdoa untuk bersama kita pada malam hari. Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, kami sungguh mengucap syukur Tuhan dan berterima kasih untuk setiap kasih dan anugerah-Mu yang boleh kami alami hingga pada saat ini. Dan kami juga bersyukur Tuhan pada malam hari ini kami boleh ikut berbagian dalam melayani Engkau Tuhan. Dan kami juga boleh memberikan persembahan kami. Kiranya boleh memberkati persembahan ini Bapa, dan juga Engkau boleh memakai setiap para pelayan Tuhan yang nantinya akan mengolah persembahan ini. Dan kami serahkan Tuhan persembahan dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu dan jemaat sekalian, Natal tidak bisa dipisahkan dengan Paskah. Natal tanpa Paskah hanyalah kelahiran seorang bayi yang sederhana. Sedangkan Paskah tidak akan mungkin terjadi tanpa adanya Natal. Mari Bapak Ibu dan jemaat sekalian, kita merayakan Natal pada tahun ini dengan terus mengingat akan Paskah, terus mengingat akan pengorbanan Tuhan di atas kayu salib, sehingga hari demi hari kita punya harapan akan hidup kekal bersama dengan Tuhan di dalam kerajaan surga. Mari kita memuji Tuhan dengan bersukacita. Kita akan tutup
malam Natal ini dengan menyanyikan pujian Dunia Gemar dan Soraklah. Bersama nyanyilah, sama bersama nyanyilah. Dunia gemar dan nyanyilah, Tuhanmu bertahta. Bumi lahu, gunung lemah, bersoraklah terus, soraklah bersoraklah terus. Yesus memerintah dunia dengan anugerahnya, keadilan dan kebenaran, dan ajar kasihnya, ajaran dan ajar kasih. Doa berkat akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Rudolf Pangode. Jemaat kekasih Kristus, saya mengundang semua untuk bangkit berdiri dan kita akan menerima berkat dari Allah. Kasih karunia dan damai sejahtera daripada Allah Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah datang ke dalam dunia ini dan yang memberikan terang itu bersama dengan pimpinan Roh yang Kudus, kiranya menyertai saudara sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat kekasih Kristus, selamat hari Natal. Kiranya di dalam kehidupan kita ada pengharapan di dalam Kristus Yesus. Berikan senyum yang terindah kepada anggota keluarga yang ada di sebelah kiri kanan saudara. Ucapkan selamat Natal, Merry Christmas.